Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek computer vision. Saya akan memaparkan model deep learning yang telah saya proses dan dikembangkan untuk mengklasifikasikan 6 jenis gambar sampah. Pendekatan yang saya gunakan adalah transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet V2. Saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem ini selangkah demi selangkah sesuai dengan kode pada Jupyter Notebook yang telah dibuat. Nah, pada sel pertama, persiapan dan ekstraksi dataset. Langkah pertama pada sel pertama adalah menyiapkan dataset. Di sini saya mengimpor modul zip file dan OS untuk mengekstrak data gambar yang diunggah dalam format zip. Kode ini akan secara otomatis memeriksa apakah file dataset sampah zip sudah diunggah, lalu mengekstraknya ke dalam folder konten dataset sampah. Jika proses berhasil, program mencetak konfirmasi sukses sehingga kita tahu bahwa data siap digunakan. Nah, pada sel kedua, pra-pemrosesan data atau disebut data pre-processing dan augmentation. Masuk ke sel kedua, saya menyiapkan data gambar agar dapat dibaca oleh model menggunakan fungsi image data generator. Pada library TensorFlow keras di tahap ini ada beberapa proses penting yang terjadi. Nah, yang pertama itu normalisasi, mengubah skala nilai piksel gambar dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 melalui rescale sama dengan 1 titik garis miring 255. Yang kedua yaitu augmentasi data, melakukan manipulasi gambar seperti rotasi acak hingga 20 derajat dan horizontal flip, membalikan gambar secara horizontal. Hal ini dilakukan agar variasi data semakin banyak dan untuk mencegah model dari masalah overfitting. Nah, yang ketiga yaitu pemisahan data. Membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk data latih atau training dan 20% untuk data validasi menggunakan parameter validation split sama dengan 0.2. Kemudian fungsi flow from directory digunakan untuk membuat gambar menyeragamkan ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel dan mengelompokkan dalam batch berukuran 16. Output program menunjukkan bahwa sistem berhasil membuat 378 gambar untuk training dan 90 gambar untuk validasi yang tersebar dalam 6 kelas atau jenis sampah. Nah, di sel ketiga ini yaitu membangun arsitektur model transfer learning. Pada sel 3, saya membangun model klasifikasi menggunakan teknik transfer learning. Nah, yang pertama, saya membuat base model MobileNet V2 yang sudah terlatih menggunakan dataset raksasa bawaan ImageNet. Saya membuang layar akhir bawaannya include underscore top sama dengan false karena saya akan menggantinya dengan layar klasifikasi spesifik untuk tugas ini. Nah, lalu yang kedua yaitu saya mengunci atau freeze bobot dari layar dasar MobileNet V2 tersebut agar pengetahuan bobot yang sudah didapatkan tidak rusak saat pelatihan berlangsung.
Lalu yang ketiga yaitu saya menyusun arsitektur scan sekuensial baru dengan menambahkan global average polling 2D, lalu layer dense berisi 128 neuron dengan aktivasi ReLU, dan layer dense output terakhir berisi 6 neuron dengan aktivasi softmax yang mewakili 6 kategori klasifikasi jenis sampah kita. Nah, sebelumnya 6 jenis sampah kita itu ada yang pertama yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang keempat ini, saya melakukan compile pada model yang menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001, fungsi loss categorical cross entropy, serta menggunakan metrik akurasi untuk menilai kinerjanya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu pada sel keempat, pelatihan model dan visualisasi hasil evaluasi. Di sel terakhir atau sel 4, tibalah saatnya untuk melatih model. Saya memproses pelatihan ini selama 15 iterasi atau epoch. Selama proses tersebut, model belajar secara perlahan dari trend generator dan kinerjanya langsung diuji menggunakan data validasi file generator dari log proses epoch 1 hingga 15. Kita bisa melihat bahwa nilai akurasi meningkat secara tajam hingga mencapai lebih dari 99% di akhir epoch untuk data latih. Nah, setelah pelatihan selesai, kode di bagian akhir memanfaatkan model Matplotlib PyPlot untuk menghasilkan visualisasi dua buah grafik berdampingan. Nah, grafik kiri ini adalah yaitu akurasi model, menunjukkan kurva peningkatan akurasi dari data training di garis biru ini dan data validasi orange di setiap epochnya. Lalu yang kanan yaitu tingkat kesalahan atau loss, menunjukkan kurva penurunan nilai loss dari data training garis biru ini. Nah, kita bisa, dan data validasi garis oranye. Melalui grafik ini kita bisa secara visual membuktikan bahwa model telah belajar dengan baik. Nah, di sini coba kita install. Di sini kita bisa menjalankan maksudnya teman-teman. Sebagai kesimpulan, implementasi transfer learning dari MobileNet V2 ini terbukti mampu mengklasifikasikan 6 jenis sampah dengan hasil akurasi yang sangat baik dan waktu komputasi yang efisien. Demikian pemaparan dari proses saya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Di sini kita coba drop image. Ini coba cardboard. Kita coba ini. Ini untuk klasifikasi sampah pertama. Nah, di sini akan terdeteksi cardboard 100%, paper 0%, dan glass 0%. Lalu kita coba lagi dengan sampah lainnya. Glass. Nah, di sini glass lebih dominan 88%, metal 9%, dan plastik 2%. Lalu kita selanjutnya klasifikasi sampah ketiga, ada metal. Kita coba submit. Nah, di sini metal 99%, plastik 0%, paper 0%.
Selanjutnya kita coba lagi paper. Kita submit. Nah, di sini transaksi paper 100% ya teman-teman. Kita clear lagi, kita coba sampah lainnya. Plastik, kita coba plastik dengan gambar foto plastik. Kita submit. Nah, di sini pun muncul plastik 99%. Price 96%. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan di kolom komentar. Terima kasih.